wabarakatuh. Kalau saat ini selamat malam. Jadi malam ini saya ngeronda sambil cari tahu apa masalahnya dari murai batu yang telurnya hilang kemarin ya. Jadi ini ada masalah lagi, telurnya hilang kemarin. Masalah yang untuk saat ini itu ada tikus tadi di sana, guys. Yang pertama ada tikus, guys. Itu jantannya turun-turun. Dugaan yang pertama, si burung makan telurnya karena terganggu dengan murai batu ini ya. Murai batu ini lagi gacor-gacornya, lagi birahi-birahinya, dan bisa jadi juga karena ngelihat betina di sini sehingga pejantan merasa terganggu, makanya dia ngebuang telurnya ya. Dugaan yang kedua itu karena toke ataupun tikus yang masuk ke dalam kandang. Tapi itu udah saya bagusin semua loh, di sela-sela kandang udah saya tutupin, tuh di sela juga udah saya tutupin semua sela-sela yang besar, sehingga kecil kemungkinan untuk terjadinya dimasukin tikus atau toke itu cicak yang besar itu ya guys ya. Nah sekarang udah saya kasih lampu supaya burung itu merasa nyaman, was-was gitu ya. Jadi pada saat ada gangguan seperti toke ataupun tikus yang ingin masuk ke dalam gelodok atau memaling telur, itu bisa jadi indukan itu bisa menyerang gitu ya. Setidaknya nggak usah menyerang, dia bunyi-bunyi ketakutan kan kita sudah tahu, oh burung ada masalah. Tapi kalau malam itu kita nggak tahu dia si tikus itu masuknya kapan gitu ya, karena burung juga nggak kelihatan guys, dia nggak bunyi ya. Tapi kalau dia kelihatan dia bakal bunyi dan merasa terancam. Maka dari itulah kesempatan kita untuk mengecek. Nah sekarang masalahnya ini belum selesai guys. Setelah saya kasih lampu, setelah saya tutup di sudut-sudut kandang, maaf ya kandang saya ini jelek sekali guys ya. Nah sudah saya tutup semua, telur yang kedua masih tetap ketahuannya dibuang ternyata guys. Nah jadi di sini masalahnya adalah karena salah satu indukan itu stres atau merasa terganggu dengan teman sampingnya ini. Ini baru gacor-gacornya guys, yang ini yang stres kemarin. Nah ini kebetulan dia lagi birahi, udah siap banget itu, udah siap. Ini lagi saya gandengan sama betina, makanya dia lagi gacor-gacornya gitu ya, merayu-merayu, lincah lah gitu ya. Sedangkan yang sebelahnya ini merasa terganggu. Nah jadi bagaimana? Ya bagaimananya ya terima aja lah gitu. Berarti memang kita itu punya resiko guys ya. Kalau kita mau nambah lagi itu otomatis burung harus adaptasi ulang. Adaptasinya bukan dengan kandang ya, adaptasi dengan lingkungan sekitar, lingkungan luar, suara-suara. Contoh misalkan ini saya tinggal selama sebulan, kemudian saya suruh orang yang rawat. Nah bisa juga terjadi hal yang sama ya, dengan yaitu apa, membuang telur, buang anakan gitu ya, stres. Nah karena dia melihat orang lain itu burung ini aja gacornya minta ampun gitu ya. Nah itu guys, tuh malam saya nggak kelihatan ya, tuh pejantan yang dekat tuh terbang ya. Nah jadi burung juga butuh adaptasi dengan lingkungan sekitar. Nah di sini saya mau cari tahu
apa saja yang terjadi di malam hari di kandang saya ini. Jadi siapa tahu nanti ada maling nyasar kan ke sini kan, bisa kita gebukin gitu guys ya. Nah, jadi kita jangan lepas tangan ya, jangan pasrah gitu. Kita harus cari tahu terus apa masalah yang ada di lingkungan tangkaran kita. Tadi saya nyantai-nyantai di sini sambil edit video, itu ada tikus lewat di sini. Waduh, memang kalau resikonya di dusun ya, di kota pun juga, di kota malah lebih parah, tikusnya besar-besar malah guys ya, tikus got gitu ya. Kalau di sini tikus sawit, tikus hutan gitu, dia kalau siang itu pergi semua ke batang-batang sawit, makanya sawit ya. Tapi kalau dia udah malam itu dia mainnya ke sini, karena di sini terang kan, terang, sehingga dia bisa cari makan malam hari ya, karena tikus juga nyari makannya malam hari sih. Nah, di sini juga saya curiga ya, masih saya curiga ini ada lubang di situ guys. Saya takutnya ini ada tikus apa namanya, tikus tanah gitu ya, ada lubang tapi nggak tembus lagi gitu guys ya, entah udah ditutup, tapi udah saya tutup tadi. Kalau misalkan dia berlubang lagi berarti memang ada tikus. Tapi untuk dugaan sementara ini, soalnya ada cangkang di bawah tadi, itu kayaknya induk kalau itu ya, karena induk itu merasa terganggu atau merasa tidak nyaman ya. Nah, itu hal ini pernah juga terjadi pada si legend saya. Legend itu juga dulu seperti itu pada saat saya masang seng ini, ngetok-ngetok gini. Nah, dia merasa terganggu sehingga pernah dia buang telur di bawah pernah. Kemudian buang anak juga pernah. Itu juga karena itu tadi, adanya aktivitas-aktivitas yang baru ya, yang belum pernah dia dengar ya, seperti gedor-gedor seng ini kan. Seng ini Anda toko sekali aja itu sampai ke 4 rumah tetangga Anda ya. Tapi kalau rumah tetangga Anda luasnya 1 hektar 2 hektar ya gak kedengaran guys ya. Maksudnya rumah inilah apa namanya, standarnya lah gitu. Nah, jadi sebenarnya malam hari ini saya juga sambil mau ngejawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang ada di komentar. Saya belum sempat jawab satu-satu karena saya sibuk guys. Udah berapa hari ini sibuk nyobain murai baru, kemudian apa namanya, nyari indukan. Udah banyak indukan, tawaran indukan, tapi belum ada yang cocok. Yang pertama ada yang murah, yang kedua ada yang memang saya tidak suka fisiknya gitu ya. Ya kalau bisa nyari indukan itu yang kualitasnya bagus, nggak apa-apa lah harganya agak tinggi. Syukur-syukur kan dapat yang murah gitu guys ya. Kalau bisa dapat yang murah kan, murah bagus, free ongkir, apa lagi, full set. Nah, itu yang disukai orang forum tuh. Nah, jadi selain siang, malam Anda juga harus kontrol kandang tangkaran Anda, tapi jangan sering-sering ya. Cukup jam-jam tertentu supaya burung itu tahu kapan tuannya ini akan ngontrol saya gitu. Jadi kalau Anda ngontrolnya tiba-tiba, dia bakal terkejut juga guys, walaupun dia tahu Anda. Tapi setidaknya pertama lihat, wah tumben nih, ini orang ngecek saya malam-malam misalkan gitu, atau ngecek saya siang-siang, biasanya nggak pernah. Nah, jadi ini untuk keamanan kandang kita harus cari tahu. Dan ini juga masih menjadi misteri saya, masih jadi pelajaran saya juga. Tapi untuk saat ini masalahnya ini saya rasa memang dimakan sang indukan, karena kalau udah saya lihat dari gerak-gerik indukannya ya memang dia makan. Tapi karena saya berada di sini tadi, jadi pikir saya lebih jadi berubah lagi gitu. Apakah ada lubang di sini ya? Apakah masih ada lubang yang nggak tertutup gitu ya? Nah, ya gini lah guys, namanya kandang sangat udah minimalis, udah sangat sederhana lagi. Nggak apa-apa guys, yang penting kita belajar dari kecil,
sedikit-sedikit, kata orang ya, sedikit-sedikit menjadi bukit kan gitu ya. Mungkin itu aja guys video saya malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman dan bagi saya sendiri juga pastinya. Dan nanti akan saya lanjutkan videonya dengan video tanya jawab seputaran murai batu yang ada di kolom komentar. Sebenarnya saya mau live, cuman sinyal di sini sangat jelek guys. Sudah pernah saya coba itu 2 kali live, tapi yang nggak memungkinkan ya. Jadi seperti ini aja guys ya. Jadi lebih enak gitu. Oke, mungkin cukup sekian video saya kali ini. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.